Bab 2790. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, Reino Hong selalu pemarah seperti ini. Dengar-dengar seorang tetua dari 5 dinasti datang untuk meminta bantuannya, tetapi dia diusir karena dia tidak mengikuti aturan untuk menyerahkan kartu ucapan. Sepertinya beberapa hari ini tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan ketua lembah Fei. Aku akan coba peruntungan dengan sekte pemurnian alat lainnya. Para kultivator berkata dan berencana untuk pergi. Tapi saat Reino Hong hendak berjalan keluar dari aula, ada serangkaian ejekan keras di belakang semua orang. Konyol sekali. Itu hanya satu pedang spiritual saja, ternyata bisa menyusahkan lembah ombak besi selama 6 hari. Sepertinya aku datang ke tempat yang salah. Lembah ombak besi yang terkenal ternyata omong kosong. Begitu suara ini keluar, semua orang tampak heran untuk sesaat, dan Reino Hong yang akan pergi juga berwajah masam dan berhenti. Pengurus yang mengikutinya, bahkan lebih marah saat ini dan menoleh. Dan kultivator yang berbicara adalah Eric Qin. Lancang, apa yang baru saja kamu katakan? Kultivator lembah ombak besik selalu bangga dengan sektenya, dan menganggap Reino Hong sebagai idola. Alhasil, ucapan Eric Qin langsung mempermalukan sekte dan ketua lembah. Bagaimana mungkin mereka tidak berkomentar? Apa yang aku katakan bukankah sangat jelas? Itu hanya sedikit masalah. Bahkan aku hanya dengan mengamati aura pada tubuh ketua lembah Fei saja bisa menemukan solusi, dan kalian tidak terpikirkan, bukan bodoh lalu apa? Eric Qin berdiri perlahan, menghadap para kultivator yang marah, bersikap tidak rendah hati ataupun sombong. Haha, kamu memiliki nada yang sombong. Ketika Reino Hong mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Jika kamu begitu baik, mengapa datang ke sini untuk mencarikan aku alat pemurnian? Ada keahlian khusus dalam berbagai keahlian. Aku bisa melihat masalah kamu dengan pemurnian alat, bukan berarti aku tahu semua cara pemurnian alat. Apakah orang yang tahu semua resep obat di dunia pasti akan tahu caranya memurnikan obat? Eric Qin berkata dengan datar. Reino Hong menyipitkan matanya dan menatap Eric Qin dengan cermat. Apa yang baru saja dikatakan Eric Qin adalah kisah yang diketahui banyak orang di daratan dunia dewa. Di zaman kuno, ada seorang kultivator yang mahir pil mujarab dan menciptakan banyak resep obat, tetapi dia sendiri tidak tahu cara pemurnian obat. Jelas, Eric Qin menggunakan contoh ini untuk menggambarkan dirinya. Lelucon apa? Kamu juga memenuhi syarat untuk bersanding dengan jenius zaman kuno itu. Mendengar ini, Sando Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Meskipun Eric Qin menyembunyikan aura dan wajahnya, dia masih dapat melihat bahwa dia adalah seorang kultivator muda. Sando Xiong tidak percaya bahwa Eric Qin memiliki kemampuan seperti itu. Tahukah kamu siapa ketua lembah Fei? Dia bahkan memperbaiki barang dewa yang rusak parah hingga sempurna. Setelah dia menanganinya, barang dewa akan seperti dihidupkan kembali. Belum lagi roh senjata yang dia buat sendiri, banyak yang lebih hebat dari barang dewa. Hanya mengandalkanmu seorang bocah ingusan, apa yang bisa kamu lakukan untuk melampaui ketua lembah Fei? Karena kejadian sebelumnya, Sando Xiong tidak senang dengan Eric Qin. Sekarang tidak menyangka Eric Qin akan berani memprovokasi lembah ombak besi dengan cara seperti ini. Ini membuat Sando Xiong merasa telah mendapatkan kesempatan. Bisa atau tidak, ini bukan kemampuan berbicara, kamu akan tahu jika mencobanya. Eric Qin mengabaikan provokasi Sando Xiong sama sekali dan menatap langsung ke arah Reino Hong. Teman kultivator, apakah kamu benar-benar yakin? Ketahuilah, waktu aku tidak bisa disia-siakan. Reino Hong mengerutkan kening. Sudah 6 hari tertunda, apakah kamu masih peduli dengan waktu sebatang dupa? Kata Eric Qin dengan tenang. Sebatang dupa. Reino Hong memberikan gerakan tajam.
Siapa kamu? Apakah kamu yakin sebatang dupa akan menyelesaikan masalah yang kuhadapi? Tentu saja, kata Eric Kin. Ekspresi Reino Hong sedikit aneh. Eric Kin belum pernah melihat proses pemurniannya sendiri, dan dia tahu bahwa yang dia buat adalah pedang spiritual. Seharusnya sudah melalui kegagalan beberapa hari terakhir, energi pedang yang tajam terakumulasi pada tubuhnya. Paling-paling, saat dia menunggu di sini, dibatasi oleh formasi, dia mendengar beberapa suara pemurnian alat. Apakah karena ini Eric Kin bisa tahu apa masalahnya? Sejujurnya, Reino Hong tidak percaya. Tetapi Eric Kin berkata bahwa hanya waktu sebatang dupa yang dibutuhkan, ini justru membuat Reino Hong ragu-ragu. Ketua Lembah Fei, jangan peduli dengan orang ini, dia pasti pembohong. Dia ingin mencoba mengambil kesempatan untuk mendekatimu. Sando Xiong mencibir. Sebaiknya kamu pergi. Kamu pikir Ketua Lembah Fei tidak bisa melihat tipuan kecilmu, dia tidak akan memberimu kesempatan. Namun, begitu suara Sando Xiong terdengar, Reino Hong tiba-tiba berbicara. Baiklah, kamu ikuti aku. Senyum Sando Xiong membeku di wajahnya, hampir menggigit lidahnya. Dia memandang Reino Hong dengan heran, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar setuju. Anak ini jelas-jelas berbicara omong kosong, tidak bisakah Reino Hong melihatnya? Bahkan kultivator lainnya cukup terkejut. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Reino Hong telah memikirkan berbagai metode untuk pedang kristal roh ini, tetapi tidak berhasil. Bahkan jika yang Eric Kin katakan hanya 1/10.000 yang benar, dia akan bersedia bertaruh untuk waktu sebatang dupa. Teman kultivator, jangan khawatir, selama kamu benar-benar dapat membantu aku, tidak peduli harta apa yang kamu bawa ke sini untuk meminta aku memperbaikinya, selama aku bisa melakukannya, aku Reino Hong akan melakukannya dengan seluruh kekuatan seluruh sekte. Setelah Reino Hong setuju, dia langsung berjanji. Baiklah, Ketua Lembah Fei yang tunjukkan jalan. Eric Kin mengangguk, dan mengikuti Reino Hong dan yang lainnya, berjalan menuju bagian belakang istana. Aku bertaruh pada nyawaku, anak ini pasti berpura-pura, jika dia bisa melakukannya, aku lebih baik memukul diri sendiri sampai mati. Sando Xiong menggertakkan giginya dan berkata di depan semua orang. Queen Li terus diam, tetapi kali ini dia sangat tertarik, melihat ke arah menghilangnya Eric Kin, matanya yang indah berkedip, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lalu teman kultivator bilang waktu sebatang dupa, itu sungguhan atau tidak, Ketua Lembah Fei dan begitu banyak master pemurnian alat lembah ombak besi tidak dapat mengatasinya dalam 6 hari, bisakah dia menilai masalah dengan mendengarkan suaranya? Saudara begitu penasaran, lebih baik menunggu lagi dan melihat apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu setelah sebatang dupa habis. Ya, aku harus menunggu dan melihat, jika itu bisa dilakukan, itu akan terlalu menarik. Para kultivator awalnya berencana untuk pergi, tetapi setelah insiden Eric Kin, tidak ada yang pergi. Ini hanya waktu untuk dupa, mereka sanggup menunggu, dan mereka terutama ingin tahu apakah Eric Kin benar-benar dapat melakukannya. Adapun Sando Xiong, tentu saja dia tidak pergi. Dia bahkan mengeluarkan kata-kata kasarnya, tentu saja, dia harus menunggu wajah malu Eric Kin keluar, dan kemudian memberinya pelajaran. Setelah melihat ini, Queen Li juga tersenyum dan duduk menunggu. Bahkan aku yang memberitahunya tentang suara kegagalan pemurnian alat, apa sebenarnya dia inginkan. Di kerumunan, seorang kultivator setengah baya menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Orang ini adalah kultivator yang kirim transmisi suara pada Eric Kin sebelumnya, jadi dia mengetahui detail Eric Kin lebih baik daripada yang lain. Saat Reino Hong pergi jauh-jauh, melewati beberapa formasi, Eric Kin sampai di sebuah lapangan yang terbuka dan datar. Saat ini,
Hanya ada beberapa tetua lembah ombak besi di alun-alun, memegang beberapa pecahan pedang, berpikir keras tentang alasan kegagalan. Dan melihat Reino Hong kembali dengan seorang kultivator muda, semua orang terkejut. Saat Reino Hong secara singkat memperkenalkan tujuan kedatangan Eric Qin, para tetua menatap tatapan Eric Qin, dan langsung menjadi heran. Bersambung.